Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Tentunya semuanya ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. 1 minggu sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pada saat ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita Indonesia. Itu satu anugerah yang sangat besar di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan mulai ibadah, kita akan sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau lebih dari segalanya. Engkau sudah memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau sudah menambahi kami kekuatan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sangat bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarlah kasih karya Roh Kudus bekerja di tempat ini, mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, mengurapi seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, karya kuasa Allah mengalir, memperbaharui hidup kami, memulihkan hidup kami, dan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengasihi Indonesia, mencintai Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rencana yang indah yang Kau berikan untuk negara kami tercinta Indonesia. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Yes, haleluya.
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat untuk Indonesia, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan-Mu nyata. Bagi
Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, biarlah kemenangan itu mari kita berikan bagi Tuhan dengan memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, pemenang Tuhan. Naik pujian dengan sungguh-sungguh. Yes. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yes, haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, selain menikmati hadirat Tuhan,
selain bersekutu dengan kasih-Nya. Haleluya. Kami rindu untuk selalu diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kaki-Mu, ku mau mendengar suara-Mu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa dengan-Mu. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kaki-Mu, ini kerinduan kami, selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Suara-Mu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa dengan-Mu. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa,
kami boleh datang ke rumah-Mu. Ini kerinduan kami untuk kami boleh bersekutu di hadirat-Mu. Biarlah kerinduan kami ini Tuhan boleh terwujud. Oleh karena itu berikan kami kekuatan untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menikmati hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus selimuti hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh benar-benar Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Merdeka. Kita akan memperingati besok ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang kangen rumah Tuhan, bagian yang kedua. Ya, kita kangen rumah Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan suatu cerita, kisah nyata yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, ada seekor burung parkit. Nah, burung parkit ini namanya Cipi. Jadi burung ini suka berkicau. Dia menyanyinya cukup baik dan pemiliknya menyukai dia. Seringkali datang ke sangkar itu untuk mendengar Cipi bernyanyi dan itu hatinya sangat terhibur. Suatu ketika sang pemilik dia pergi membersihkan kandang Cipi. Jadi dia ambil penyedot debu untuk menyedot kotoran-kotoran di dalam kandang itu. Nah, dia lepas sambungan yang ada sikatnya itu. Dia cari cuman tinggal sedot melalui selang yang panjang itu. Dan ketika dia masukkan, mulai disedot, tiba-tiba telepon berdering. Jadi otomatis perhatiannya teralihkan untuk menoleh dan mencari teleponnya di mana. Tapi ketika dia berbalik, dia mau angkat, tiba-tiba, tahu, burung parkit Cipi itu tersedot, masuk penyedot debu itu. Jadi sontak pemilik burung itu sangat kaget. Dia sudah mau ngomong halo, dia letakkan HP-nya. Dia langsung bongkar penyedot debunya, dia buka kantong debunya itu dan puji Tuhan. Burung kesayangannya Cipi masih hidup. Tapi Cipi tidak bersuara, tertegun. Burung itu penuh dengan debu, dengan jelaga karena dalam kantong. Dan sang pemilik itu dengan segera dia gendong, pegang Cipi itu lari ke kamar mandi. Dia buka kerannya, dia pegang Cipi di bawah air yang mengalir itu, lalu dimandikan. Lalu pemilik itu menyadari bahwa Cipi sekarang menggigil, kedinginan. Panik sekali pemilik itu. Lalu dia ambil hair dryer, pengering rambut itu, lalu menjemur burung kesayangannya itu dengan udara panas. Nah, Cipi yang malang, dia mengalami begitu banyak kejadian dalam kehidupan yang menimpanya. Nah, kebetulan ada seorang wartawan yang melihat itu dan mendengar cerita itu. Nah, beberapa hari kemudian wartawan itu menelpon kepada sang pemilik burung parkit itu. Pak, burung Cipi apakah sudah pulih? Sang pemilik itu berkata, betul, Cipi masih hidup. Tapi Cipi tidak lagi berkicau. Dia hanya duduk, dia hanya menatap, dan burung itu sekarang kicaunya hilang. Hari ini kita mau lihat satu kisah di dalam Alkitab. Kisah yang mirip, kisah yang sama tentang Cipi. Dari Mazmur pasal 137,
Kangen rumah Tuhan yang dari kitab yang berbeda ya, dari pasal yang berbeda, masih sama Mazmur, tapi hari ini kita melihat pasal Mazmur 137, ayo kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantung kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyi nyanyian Tuhan di negeri orang asing? Bagian yang pertama, kangen rumah Tuhan. Bagian yang kedua ini adalah duka untuk rumah Tuhan. Nah, jadi saya mau bercerita latar belakang Mazmur 137 yang baru saja kita baca ini adalah orang Yehuda, mereka sudah diperingatkan Tuhan. Jadi mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka meninggalkan Tuhan, dan Tuhan mengutus nabi-nabinya sudah berabad-abad. Berpuluh-puluh tahun dan ratusan tahun diperingatkan, kalau engkau tidak mau bertobat, engkau akan kubuang. Tapi karena mereka tidak mau bertobat dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Seperti yang kita baca hari ini. Di tepi sungai Babel. Jadi ketika mereka ada di Babel, mereka sadar. Tapi kita tahu ya, kalau kita berdosa, kita bersalah, konsekuensi hukuman Tuhan itu tetap ada walaupun mereka sudah bertobat. Dan Tuhan sudah bicara melalui nabi-nabi yang terdahulu. Salah satunya adalah Nabi Yeremia, bahwa mereka akan dibuang di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah sekarang Mazmur yang kita baca sekarang ini adalah Mazmur ketika mereka kangen rumah Tuhan, kangen ibadah, kangen menyanyi lagi di Sion, kangen rumah Tuhan. Nah seperti di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama ini, orang buangan ini sedang duduk dan menangisi, mengingat masa lalu Yerusalem yang mereka tinggalkan. Kita lihat dalam slide ini ya, 70 tahun yang lalu. Nah ini ceritanya ya, saya kasih slide supaya kita bisa paham. 70 tahun yang lalu karena dosa mereka sendiri, karena tidak mau diperingatkan, tidak mau bertobat, mereka akhirnya hidup sengsara, terbuang dari kota Yerusalem dan menderita kehilangan rumahnya. Dan mereka dipaksa pindah oleh Nebukadnezar, berjalan kaki dari Yerusalem ribuan kilometer ke Babel. Dari orang berada mereka menjadi orang miskin dan terlunta. Nah slide berikut ini, tapi Tuhan itu menghibur. Sampai di pembuangan mereka adalah orang tidak punya, orang miskin, mereka terbuang. Tapi Tuhan hibur dan memberikan pesan kepada mereka melalui nabinya. Nabi apa? Nabi Yeremia. Ayo kita lihat ya ayatnya di situ. Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia, memperingatkan orang-orang yang di sana, jangan berhenti. Hidupmu masih jalan, move on, jalan terus. Lalu mereka taat kepada firman Tuhan ini dan mereka tinggal di sana dan membangun kota itu. Dan sekarang sudah hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun mereka hidup nyaman di kota metropolitan di Babel. Lihat ya gambar ini. Ini serius. Seperti inilah Babel di waktu itu. Dan yang luar biasa, mereka tinggal di kota metropolitan, nyaman sekali. Dan Babel, slide berikutnya ya, Babel masa itu adalah pusat dunia. Ingat ya, orang
rindu pergi ke Eropa, orang rindu ke Amerika sekarang karena itu pusat dunia. Tapi Babel pada masa Alkitab, pada masa Mazmur 137 ini, itu pusat dunia dan terkenal dengan taman gantung yang luar biasa sekali. Nah, dalam slide berikut ini ya, walaupun mereka sudah hidup nyaman, sudah enak, sudah makmur, tinggal di pusat dunia, ada taman yang paling indah di seluruh dunia, tapi mereka masih kangen rumah Tuhan. Hidup nyaman, hidup enak, tapi mereka tahu mereka kangen rumah Tuhan. Kita baca lagi ya slide ini. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantung kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, ingat ya, Mazmur yang baru saja kita baca ini, itu nyanyian yang menyedihkan. Walaupun kita memahami menyedihkan, tapi itu nyanyian indah. Mereka yang diasingkan di Babel sedang meratapi nasib mereka. Kami nggak bisa nyanyi. Kami nggak bisa nyanyi nyanyian Sion lagi. Ingat ya, sarjana Alkitab mengatakan Mazmur 137 ini mereka sudah hampir 70 tahun tinggal di tempat itu, di Babel dengan nyaman. Tapi mereka masih kangen, menangisi kapan kami akan bisa kembali ke rumah Tuhan. Hampir sama dengan kita. Kita sekarang ditawan di rumah walaupun sudah new normal ya. Virus COVID ini sebagai penawan kita untuk menghalangi dengan bebas kita bisa beribadah. Kita kangen ke rumah Tuhan. Kita hampir sama seperti anak bungsu yang rindu pulang ke rumah bapak itu. Begitu hebatnya kesedihan sehingga orang-orang buangan yang menyanyi di sana, yang seharusnya menyanyi tidak bisa bernyanyi. Ingat, seperti burung parkit cipi, trauma, maka terdiam begitu lama. Orang-orang buangan ini seperti ayat yang kita baca, disuruh oleh penawannya, disuruh orang Babel, tolong nyanyikan dong, kami mau dengar nyanyiannya orang Israel, kami mau dengar nyanyiannya Sion, kami mau dengar nyanyian di rumah Tuhan. Sebetulnya nadanya mengejek ya, kalau kita tahu ya. Kenapa? Karena Yerusalem, karena Bait Allah, karena Sion, karena rumah Tuhan dihancurkan sama mereka. Kalau dihancurkan, bagaimana kami menyanyi tentang rumah Tuhan itu? Mereka punya sikap bermusuhan. Dan akibatnya sekarang di tepi sungai Babylon, mereka lihat keindahan kota itu. Hidup enak, diberkati, nyaman, tapi mereka berduka. Ada 3 kondisi ya yang disebutkan di sini. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk. Saudara mesti memahami, orang Israel kalau datang beribadah, ingat ya, kalau kita di gereja, ya, kalau kita ibadah online, kita sama, kita duduk. Tapi di Israel kalau ibadah, tidak ada kursi seperti gereja kita, tidak ada kursi seperti di rumah kita. Mereka harus berdiri. Di sini mereka duduk. Ingat ya, samalah seperti kita. Kita kangen rumah Tuhan. Ingat kalau di gereja kita bisa nyanyi, lihat kanan kiri kita, senyum, saling menyapa, saling berjabat tangan, kita menyanyi sambil melompat. Sekarang ini seperti patung Joko Dolok.
Mingkem terus. Membisu terus. Nah, yang kedua, lihat ya, kita duduk sambil menangis. Sebetulnya mereka sudah beradaptasi. Hampir 70 tahun loh tinggal di sana. Sudah kaya, sudah hidup mewah, tinggal di kota metropolitan. Tapi suasana hati mereka tidak bisa ditipu. Kami duduk sambil menangis. Tanda duka cita. Kalau saudara masih paham ya, kalau mereka berkata begitu, saya merasa bahwa mereka adalah orang Lewi, Bani yang menyanyi. Tapi pelayan-pelayan Tuhan itu tidak bisa melayani Tuhan dengan menyanyi lagi. Nah, saya mau berikan satu penerapan buat kita ya. Coba kalau kita ibadah online, jangan cuma diem. Seperti orang lagi nonton konser. No, engkau harus ikut nyanyi. Engkau harus serius. Serius sama seperti di gereja. Yang ketiga, pada pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Yang ketiga, mereka menggantung kecapi. Apa itu? Itu alat musik. Jadi seperti ini ya, pikirkan seperti ini. Ini alat musik. Kecapi adalah alat musik yang dipakai untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, kalau mereka berkata kami menggantung kecapi itu, ini seperti kalau pemain tinju dilemparkan handuk dari luar ring, tanda menyerah, berhenti bertanding. Sama nggak seperti kita sekarang? Kita sekarang berhenti ke gereja, kita sekarang berhenti melayani loh. Ada yang biasa ke gereja memimpin doa sebelum ibadah, di tengah ibadah. Saudara berhenti melayani Tuhan, tidak melayani lagi. Apapun pelayanan saudara, sama nggak seperti kita? Kita sekarang lagi gantung kecapi. Nah, kalau saudara merasa sekarang nggak bisa melayani Tuhan, saya kasih saran ya, solusi. Kalau ibadah, mulailah melayani. Gimana melayani? Jadi asar, menerima tamu. Jadi orang yang bawa offerings, ya, ingat, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Bawa persembahan. Ada siapa yang mengumpulkan persembahan. Nah, ada yang memimpin doa. Saya membiasakan diri sebelum ibadah kami harus berdoa dulu. Walaupun ada yang memimpin dalam ibadah online, kita diajak berdoa, tapi kami berdoa lebih dulu. Menyanyilah. Mungkin sudah tidak bisa berkhotbah lagi. Khotbah kaum wanita, khotbah kaum muda. Kita ini sama seperti orang Israel yang di pembuangan. Ini perasaan yang sama waktu ibadah kita online. Tapi jangan mau, kalau saudara nggak mau nyanyi, sorry, tutup mulut terus mingkem. Memang sekali lagi ibadah online itu beda rasanya. Tapi kalau saudara menutup mulut, tidak melayani Tuhan, tidak terlibat, sayang sekali. Makanya solusi ya, belajarlah siapa yang jadi penerima tamu, siapa yang mau menjadi pengumpul offering, buka ibadah dengan doa, siapin kursi pelayanan, waktu praise, menyanyilah dengan semangat, diajak berdiri. Ingat ya, ada kuasa di dalam pujian. Paulus dan Silas waktu dia dipasung, di penjara, apa yang terjadi? Mujizat Allah itu hadir pada waktu itu. Dinding penjara mulai bergetar dan pintu-pintu sel terbuka dan semua rantai terbuka. Kenapa? Kangen rumah Tuhan, kangen memuji Tuhan. Itu membawa mujizat dalam kehidupan kita.
Bagian yang kedua, mari kita baca bagian yang kedua ya. Bagian kedua dari Mazmur 137, kangen rumah Tuhan, kita harus belajar untuk komit untuk rumah Tuhan. Lihat ya, ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Kita baca bersama-sama. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Lihat ya, gambar berikut ini. Komitmen pemazmur, Mazmur 137 yang menyanyi pada waktu itu. Mereka bersumpah terus mengingat Yerusalem, mengingat Sion, mengingat rumah Tuhan, walaupun sudah lama dan hampir 70 tahun. Kalau ditarik garis lurus itu kira-kira 800. Tapi kalau bengkok itu melengkung begitu lebih dari 1100-1200 km lebih. Walaupun 70 tahun jarak memisahkan, walaupun waktu memisahkan. Sama enggak kalau sekarang kalau ibadah online? Jarak memisahkan kita. Komit yang berikutnya, komit pemazmur. Walaupun mereka sudah tidak lagi punya rumah Tuhan, mereka bersumpah untuk terus mengingat Yerusalem, Sion, rumah Tuhan, walaupun sudah menjadi reruntuhan, walaupun sudah dihancurkan oleh Babel, walaupun sudah tidak ada lagi bait Allah. Mereka komit. Ada dua hal yang dikatakan oleh pemazmur. Yang pertama, biarlah menjadi kering tangan kananku kalau aku melupakan Yerusalem, kalau aku melupakan Sion, kalau aku melupakan tanah rumah Tuhan. Apa itu? Tangan kering itu apa artinya? Tangan kering itu artinya skillnya, keahliannya hilang. Ini sumpah yang berat ini. Kalau aku melupakan Tuhan, kalau aku melupakan rumah Tuhan, biar aku gak bisa kerja lagi. Itu artinya. Gini contohnya, kering tangan kananku. Gini ya, kalau dia seorang ahli kungfu, nah ilmu kungfunya itu hilang. Biarlah kering tangan kananku. Kalau dia seorang pelukis, dia gak bisa gambar lagi. Kalau dia chef, tukang masak, dia nggak bisa masak lagi. Itu idenya di situ. Dan yang kedua, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku kalau aku melupakan Tuhan. Apa itu artinya? Biar aku jadi bisu kalau aku melupakan rumah Tuhan. Ini semua berat yang kedua. Kenapa? Ini gambaran pemazmur, dia lagi kangen berat. Dia lagi berduka. Aku sekarang gak bisa ke rumah Tuhan. Yerusalem, Bait Allah, Sion. Itu tempat biasa 12 suku berkumpul. Itu kegembiraan terbesar mereka. Walaupun mereka sudah adaptasi tinggal di Babel. Sama seperti kita enggak sekarang. Kita enggak terasa 5 bulan. Kita sudah 5 bulan ibadah online. Dan kita sudah nyaman. Mungkin awal-awal kita tidak terasa. Kita sudah nyaman, kita sudah bisa kerja lagi. Ada penghasilan lagi. Ada hidup lagi. Semua berjalan lagi normal. Tapi satu hal. Ingat selalu rumah Tuhan. Ada saatnya ketika kita akan kembali. Dan itu nanti saatnya Tuhan bawa orang Israel kembali dari pembuangan. Dan ada saatnya kita akan kembali untuk beribadah lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang pria Kristen. Dia seorang penyanyi yang luar biasa. Dia penyanyi yang baik. Jadi dari masa mudanya dia melayani Tuhan, dia suka menyanyi untuk Tuhan.
Nah sekarang di masa tuanya dia menderita sakit kanker, dan kanker itu di lidahnya. Dan dokter sudah berkata, yang memeriksa berkata, Pak maaf, untuk menyelamatkan nyawa Bapak, lidahnya harus diambil. Menyanyi untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan, sekarang di masa tua, lidahnya harus diambil. Di rumah sakit, di meja operasi, pria itu dia minta sama dokter yang mengoperasi. Dia tanya, dok, apa betul enggak? Apa betul saya tidak akan pernah bisa menyanyi lagi? Dokter bedanya sulit sekali menjawab pertanyaan itu. Dia hanya cuman menggelengkan kepala. Entah itu nggak tahu, entah itu berkata, ya memang kok nggak bisa nyanyi lagi. Lalu pria itu yang di meja operasi itu sudah tua, anak Tuhan itu, dok saya punya satu permintaan terakhir, boleh nggak saya duduk? Dokter mengangguk, dan ketika pria itu sedang duduk, dia bicara sama dokter itu, sepanjang hidupku aku suka menyanyi dok. Dan sekarang dokter bilang, sesudah saya operasi, saya pasti tidak pernah bisa bernyanyi lagi. Dok, izinkan saya akan menyanyi satu pujian terakhir saya. Ini adalah rasa ucapan syukur saya dan pujian saya kepada Tuhan Yesus. Jadi di ranjang operasi itu, dia duduk di hadapan dokter, para medis, perawat. Dia mulai menyanyi untuk Tuhan. Himne, karangannya Isakwat. Kita mungkin tidak tahu ya lagu itu, tapi saya katakan seperti ini. Ini kata-katanya. Aku akan memuji penciptaku selama aku bernafas. Dan ketika suaraku hilang dalam kematian, pujianku akan menggunakan kekuatan yang lebih mulia. Hari-hari pujianku tidak akan pernah berlalu. Walaupun hidupku, pikiranku akan berakhir, tetapi keabadian Tuhan akan bertahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kerinduan hati kami. Sama seperti orang Israel di Mazmur 137. Kami percaya bahwa suatu saat nanti kami akan kembali ke rumah Tuhan. Akan beribadah bersama-sama. Tapi sementara itu biarlah kami punya attitude, kami punya sikap, kami punya hasrat yang serius, yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan sukacita. Kami melayani Tuhan sama seperti ketika kami ibadah di gereja bersama-sama. Dan biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu boleh menaungi kami semuanya Tuhan. Biarlah rasa rindu akan Engkau selalu membakar dan bergelora di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami mau menyanyi dengan segenap hati. Kami mau melayani Tuhan dengan apapun keterbatasan kami. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika tiba saatnya, orang Israel akan kembali ke rumah Tuhan. Kami juga akan sama beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Percaya, kita berdoa ya. Beberapa daerah sudah zona kuning, tapi Surabaya, Gresik, mana lagi, Mojokerto masih zona merah. Terus ya,
Kita berdoa supaya vaksin cepat selesai, supaya kita bisa Surabaya zona kuning dan hijau, kita bisa beribadah bersama-sama. Jangan lupa ya, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Bawa persembahan saudara kepada Tuhan ya. Dan kita terus mendoakan untuk pembangunan gereja kita. Ya, doakan untuk bangsa negara kita, doakan untuk Presiden Jokowi dan jajarannya. Dan kita percaya Tuhan akan pelihara, jaga kesehatan kita, berkati kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita di nomor rekening BCA 06423368868 atas nama GPT Jemaat Kristus Hayat. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA 064028338 atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi pujian kita yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan dan kita menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah online. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara kami boleh berusia 75 tahun untuk besok. Dan kiranya Engkau berkati negara kami, Engkau berkati seperti orang Israel. Berdoa untuk kesejahteraan negeri,
walaupun mereka dibuang, tapi ini negeri kami Tuhan, negeri kami tercinta Indonesia. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami Jokowi, berkati stafnya, ahlinya dan semuanya. Berkati kami supaya kami bisa bebas merdeka memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan Indonesia dipulihkan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan ibadah kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Pembangunan gereja kami terus berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memberikan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, meskipun kami hanya bisa berdoa, dan kami percaya berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Dan mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, toko, karyan, proyek kita. Diberkatilah kesehatan kita, kebutuhan kita, berkat rohani jasmani melimpah dari Bapa Putra Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semuanya bisa berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu Merdeka.